kami mengangkat isu kurangnya kemandirian pada siswa sekolah dasar akibat orang tua. Sebelum kita masuk ke hal apa yang dilakukan oleh orang tua yang berdampak pada kemandirian anak, kita dulu pertama harus tahu apa itu kemandirian anak. Jadi kemandirian anak adalah salah satu aspek penting dalam proses tumbuh kembang yang harus dikembangkan sejak usia dini. Secara bahasa, kata kemandirian ini berasal dari kata mandiri yang menunjukkan bahwa inti dari kemandirian adalah kemampuan seorang individu untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, ada beberapa pendapat para ahli di mana kemandirian itu diartikan sebagai kemampuan anak dalam menyelesaikan berbagai aktivitas atau tugas sehari-hari secara mandiri atau tanpa bantuan, ataupun bisa bantuan dengan bantuan yang minimal sesuai dengan tingkat perkembangan dan kapasitasnya. Namun, kemandirian tidak hanya mencakup kemampuan fisik, tetapi juga mental dan emosional, seperti kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Anak yang mandiri biasanya menunjukkan beberapa ciri-ciri, seperti mampu menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada orang lain, berani mengambil risiko dan mempertimbangkan yang matang, dan ketiga ada percaya pada penilaian diri sendiri dan memiliki kontrol atas hidupnya sendiri. Kemandirian juga ini meliputi 5 komponen penting. Yang pertama ada kebebasan, progresivitas, inisiatif, pengendalian diri, dan kemampuan diri. Semua ini menunjukkan bahwa anak yang mandiri bukan hanya bisa melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga berpikir dan bersikap secara mandiri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. Dalam prosesnya, kemandirian anak ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama ada aspek emosional. Nah, aspek ini berkaitan dengan kemampuan anak mengelola perasaan seperti marah atau sedih dengan cara yang sehat. Kedua, ada aspek ekonomi, terlihat dari kemampuan anak mengatur uang saku dan memahami perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginannya. Yang ketiga, ada aspek intelektual yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan sendiri. Yang terakhir ada aspek sosial yang terlihat dari bagaimana anak berinteraksi dan bergaul tanpa selalu bergantung pada orang lain. Nah, selain dari 4 aspek itu masih ada aspek-aspek lain seperti kebebasan, inisiatif, percaya diri, tanggung jawab, ketegasan diri, kemampuan mengambil keputusan, dan kontrol diri juga sangat mempengaruhi tingkat kemandirian anak secara keseluruhan. Nah, kemandirian anak ini juga dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini mencakup hal yang berasal dari dalam diri anak, seperti jenis kelamin, kecerdasan, dan tahap perkembangannya. Anak laki-laki biasanya cenderung lebih aktif, dan anak dengan kecerdasan tinggi umumnya lebih cepat mandiri karena lebih mudah memahami situasi dan membuat keputusan. Nah, sementara itu, untuk faktor eksternal berasal dari luar diri anak, seperti pola asuh orang tua, lingkungan sosial, budaya, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Pola asuh yang memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan kepada anak untuk mencoba sendiri akan sangat membantu dalam membentuk sikap mandiri anak. Begitu juga dengan lingkungan yang mendukung dan juga nilai-nilai budaya yang positif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kemandirian adalah bekal utama anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan siap menghadapi dunia luar. Maka dari itu, penting bagi orang tua dan lingkungan sekitar untuk memberi dukungan, contoh yang baik, serta ruang bagi anak untuk belajar mandiri secara bertahap sesuai dengan usianya. Nah, setelah kita memahami apa itu kemandirian anak, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor dari orang tua yang mempengaruhi kemandirian anak, yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya saya berikan ke teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Satria Senam selaku pemateri kedua. Nah, setelah memahami apa itu kemandirian anak, selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu faktor dari orang tua yang berdampak pada kemandirian anak, yaitu pola asuh. Nah, faktor pola asuh terhadap kemandirian anak. Kita membahas definisi pola asuh. Nah, pola asuh merupakan pendekatan yang digunakan orang tua dalam membimbing, merawat, serta memenuhi kebutuhan anak mereka, baik secara fisik maupun emosional. Aspek fisik mencakup makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, sedangkan aspek emosional melibatkan cinta, perhatian, dan rasa aman. Nah, pendekatan pola asuh sangat menentukan bagaimana kepribadian dan karakter anak terbentuk, serta bagaimana memahami norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, pola asuh yang tepat tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak, namun juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sosial dan emosional anak secara seimbang. Nah, melalui pola asuh yang baik, anak didorong untuk berpikir mandiri, mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan,
keputusan serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis pola asuh. Nah, terdapat 3 pola asuh utama, yaitu otoriter, permisif, dan juga demokratis, yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap kemandirian anak. Nah, yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh ini ditandai dengan aturan yang sangat ketat dan minim komunikasi dua arah. Orang tua cenderung memaksakan kehendaknya dan tidak memberi ruang pada anak untuk berpendapat. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan pola ini umumnya merasa tertekan, tidak percaya diri, dan cenderung bergantung pada orang tuanya. Mereka juga sulit dalam mengambil keputusan sendiri. Ini menjadi pasif serta cemas dalam menghadapi tantangan hidup. Kurangnya dukungan emosional dan komunikasi yang terbuka menghambat anak untuk belajar menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, pola asuh ini cenderung menanamkan ketakutan pada anak dan menekankan perkembangan inisiatif serta kreativitas, sehingga menghambat tumbuhnya kemandirian anak di masa depan. Nah, pola asuh yang kedua yaitu pola asuh permisif. Nah, dalam pola asuh permisif, orang tua itu memberikan kebebasan luas kepada anak tanpa keterbatasan atau pengawasan yang jelas. Anak-anak itu tumbuh dalam hal ini sering manja, egois, dan kurang bertanggung jawab karena terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa aturan yang jelas. Mereka cenderung tidak memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, sulit mengatasi masalah tanpa bantuan, dan bergantung pada orang lain dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pola asuh ini seringkali membuat anak mengalami harga diri yang rendah serta kesulitan dalam mengembangkan keterampilan emosional karena kurangnya keterlibatan dan komunikasi dengan orang tua. Nah, ketidakhadiran batasan dalam pola asuh ini membuat anak tidak terlatih menghadapi kenyataan hidup yang menuntut tanggung jawab dan juga kemandirian. Yang terakhir yaitu pola asuh demokratis atau otoritatif. Pola asuh ini menggabungkan kedisiplinan dengan komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang. Nah, orang tua menetapkan aturan dan batasan, namun memberi kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat dan terlihat dalam pengambilan keputusan. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan pola ini biasanya mandiri, percaya diri, serta memiliki kemampuan sosial yang baik. Mereka juga mampu mengatasi tekanan-tekanan dan juga tantangan hidup karena dilatih untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Pola asuh demokratis memungkinkan anak untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang efektif, serta memperkuat pertahanan mereka dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, adapun dampak pola asuh terhadap kemandirian anak. Nah, masing-masing pola asuh memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan kemandirian anak. Nah, yang pertama, pola asuh otoriter dapat menyebabkan anak menjadi sangat bergantung pada orang tua, merasa tertekan dan kurang percaya diri, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan sendiri. Nah, anak-anak ini juga cenderung pasif, cemas, dan tidak berani mengambil inisiatif. Nah, akibatnya mereka tidak terbiasa menyelesaikan masalah secara mandiri dan menghambat perkembangan kemandirian. Nah, yang kedua yaitu pola asuh permisif yang menjadikan anak menjadi manja, egois, dan tidak bertanggung jawab. Mereka memiliki kedisiplinan dan pengendalian diri serta mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah sendiri. Ketiadaan batasan dan kontrol dari orang tua menyebabkan anak tidak belajar bertanggung jawab dan tidak siap menjalani hidup secara mandiri. Nah, yang ketiga yaitu pola asuh demokratis yang mendorong anak menjadi mandiri, percaya diri, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Mereka mampu membuat keputusan sendiri, mengatasi tekanan, dan belajar menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada orang lain. Pola ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemampuan berpikir kritis yang sangat penting untuk kemandirian anak. Nah, selain pola asuh, ada pun beberapa faktor lain dari orang tua yang berdampak pada kemandirian anak yang akan dibahas oleh teman kelompok saya. Nah, untuk itu saya berikan kepada teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Andisa Pasajania. Di sini saya adalah pemateri ketiga. Nah, selain pola asuh orang tua, faktor lain dari orang tua yang berdampak pada kemandirian anak yaitu keterlibatan orang tua yang berlebihan. Keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam kehidupan anak seperti pola asuh home service, helikopter parenting, dan overprotective dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan serba dilayani sejak kecil cenderung terbiasa bergantung pada orang lain dan kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan kemandiriannya.
Meskipun bertujuan untuk melindungi dan memberikan yang terbaik pada anak, pola asuh ini justru menghambat kemampuan anak dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan tanggung jawabnya. Anak-anak dibesarkan dengan pola asuh semacam ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti mengalami gangguan mental, menghambat kreativitas, harga diri yang rendah, serta munculnya sikap pemberontak dan kemampuan sosial. Dalam jangka panjang, kurangnya pengalaman menghadapi tantangan hidup secara mandiri dapat menyulitkan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial dan dunia kerja. Selain itu, keterlibatan orang tua secara berlebihan dalam pengambilan keputusan anak, seperti mendampingi anak secara terus-menerus di sekolah atau mengerjakan tugas rumah anak, justru membuat anak kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan secara mandiri. Itulah tadi faktor dari orang tua yang berdampak pada kemandirian anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak dari kurangnya kemandirian anak. Nah, topik ini akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Untuk itu, saya berikan kepada teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Suciani Amir selaku pemateri keempat. Setelah mengetahui faktor dari orang tua yang berdampak pada kemandirian anak, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari kurangnya kemandirian anak. Dampak dari kurangnya kemandirian pada anak usia dini sekolah dasar berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, akademik, dan sosial. Anak yang selalu bergantung pada orang tuanya dan guru cenderung kurang percaya diri, pasif, dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menghambat kesiapan mereka dalam menghadapi jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, yang pertama, dampak terhadap perkembangan anak. Anak yang tidak biasa mandiri seringkali mengalami kesulitan dalam pengendalian emosi, hubungan sosial, dan keterampilan hidup. Mereka mudah frustasi, kurang percaya diri, serta tergantung pada orang lain. Kurangnya pengalaman menyelesaikan masalah sendiri menghambat perkembangan kemampuan adaptif dan daya juang anak. Orang tua memegang peran kunci dalam membentuk kemandirian pada anak. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan dan membuat keputusan sendiri, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang kedua, dampak terhadap prestasi akademik. Ketergantungan anak dalam belajar menyebabkan rendahnya inisiatif dan tanggung jawab terhadap tugas sekolah. Anak sering menyontek, tidak menyelesaikan tugas, atau lupa membawa perlengkapan belajar. Hal ini menunjukkan kurangnya kemandirian belajar yang berdampak pada rendahnya prestasi akademik. Untuk mengatasinya, anak perlu dilatih untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan, serta diberikan kepercayaan dalam belajar. Sikap ini akan membentuk pribadi yang lebih mandiri, disiplin, dan percaya diri untuk menghadapi tantangan akademik. Nah, yang ketiga, dampak terhadap aspek sosial anak. Kemandirian juga mempengaruhi kemampuan sosial anak. Anak yang mandiri umumnya lebih percaya diri, mampu bersosialisasi, dan mampu mengambil keputusan secara bijak. Sebaliknya, anak yang tidak mandiri cenderung pasif, sulit bergaul, dan bergantung dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial, pengelolaan emosi, dan kemampuan beradaptasi di masyarakat. Oleh karena itu, menumbuhkan kemandirian sejak dini sangat penting agar anak mampu menjalin relasi sosial yang sehat dan berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Nah, itulah tadi dampak dari kurangnya kemandirian anak. Selanjutnya, pembahasan tentang strategi meningkatkan kemandirian anak yang dibawakan oleh teman saya. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada kelompok saya.
Saya Nanda Junigatsu selaku pemateri terakhir. Nah, tadi setelah mengetahui faktor orang tua yang berdampak pada kemandirian anak serta dampak dari kurangnya kemandirian anak. Nah, selanjutnya kita sebagai calon pendidik dan orang tua harus memahami atau mengetahui strategi dalam meningkatkan kemandirian pada anak. Nah, strategi meningkatkan kemandirian pada anak merujuk pada pendekatan yang diterapkan untuk membantu anak mengembangkan kemampuan untuk bertindak secara mandiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, hal ini melibatkan pemberian kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas tanpa bergantung pada orang lain, seperti menyelesaikan tugas sendiri, mengelola waktu, serta membuat pilihan yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Nah, strategi ini juga mencakup pengajaran nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa percaya diri dengan memberikan dukungan yang tepat agar anak merasa mampu menghadapi tantangan hidup secara mandiri. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pada anak, yaitu antara lain yang pertama yaitu dengan melalui practical life. Nah, kegiatan ini melibatkan aktivitas sehari-hari yang secara langsung diterapkan dalam pembelajaran dengan tujuan membekali anak dengan keterampilan hidup atau life skills yang mendukung kemandiriannya. Proses belajar yang berfokus pada pengembangan kemandirian dan kemampuan sosial anak diarahkan pada penguatan kecakapan hidup melalui aktivitas nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pengembangan aspek praktikal life ini adalah untuk membantu anak menerapkan pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas seperti di keluarga, pertemanan, dan masyarakat. Kemudian ada pun strategi yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan model kontekstual. Nah, model kontekstual ini digunakan untuk mengajak siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan harapan mereka mampu secara mandiri menyelesaikan berbagai hal yang diberikan. Lalu, ada pun strategi yang ketiga yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang dimana ini adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan yang berbasis inquiry, pembelajaran inquiry yang berbasis discovery. Nah, discovery learning ini merupakan metode pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung, di mana siswa secara aktif terlibat dalam menemukan konsep baru melalui eksplorasi dan analisis. Nah, pembelajaran berbasis discovery ini berfokus pada pengalaman nyata dalam proses belajar, di mana siswa didorong untuk menggali pemahaman mereka sendiri dan menemukan dan mengemukakan ide-ide dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi dengan melalui pendekatan ini, peserta didik dihadapkan langsung pada permasalahan yang harus mereka pecahkan, sehingga mereka dapat memperoleh wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam. Jadi manfaat utama dari pembelajaran discovery adalah peningkatan kemandirian siswa dalam belajar. Kemudian adapun strategi yang keempat, yaitu yang dimana peran guru dalam meningkatkan kemandirian pada anak. Seperti kita ketahui bahwa guru merupakan pembimbing yang dimana untuk mengarahkan dan membimbing anak agar dapat melakukan berbagai hal secara mandiri. Nah, adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan guru sebagai pembimbing, di antaranya untuk meningkatkan kemandirian pada anak, yaitu yang pertama memberikan motivasi kepada anak. Nah, di mana di sini pendidik perlu memberikan motivasi dan dukungan agar anak terdorong untuk bertindak secara mandiri dengan pemahaman yang matang. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah dengan memberi kepercayaan serta tanggung jawab kepada anak, sehingga mereka dapat belajar membuat keputusan secara mandiri. Kemudian yang kedua, yaitu guru dapat melakukan atau memberikan reward. Nah, pemberian reward atau penghargaan ini dapat menjadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan kemandirian anak. Nah, dengan adanya reward ini, anak akan lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya guru bisa melakukan pendekatan personal pada anak. Bagi anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitar, nah di sini guru dapat melakukan pendekatan khusus guna meningkatkan komunikasi mereka, yang dimana kita ketahui bahwa komunikasi yang baik akan membantu anak lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga proses pembentukan kemandirian dapat berlangsung lebih optimal. Kemudian selanjutnya guru bisa memberikan contoh secara konsisten.
Nah, anak memiliki kemampuan meniru yang sangat baik, sehingga perilaku yang diperlihatkan oleh orang dewasa ini akan dengan mudah mereka tiru. Dalam membangun kemandirian anak, guru perlu memberikan stimulus serta dorongan yang berkelanjutan agar anak terdorong untuk bereksplorasi secara mandiri. Nah, salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan contoh secara konsisten. Nah, misalnya contoh perilakunya itu, misalnya dapat dicontohkan oleh guru, misalnya saat makan, itu adab saat makan, kemudian kebiasaan merapikan mainan dan alat tulis dan lain-lain. Kemudian strategi yang terakhir yaitu kerjasama antara guru dan orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak. Yang dimana orang tua dan guru merupakan dua pihak yang memiliki peran krusial dalam membimbing dan membentuk anak agar menjadi individu yang mandiri serta berkembang dengan baik. Dalam jurnal Ujier pada 2023 mengungkapkan bahwa orang tua berperan dalam memberikan pendidikan dasar kepada anak, sementara itu guru di sekolah berperan sebagai pendidik dan fasilitator dalam mengembangkan kemandirian anak melalui berbagai metode pembelajaran dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi kerjasama yang baik antara orang tua dan guru ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan yang diberikan kepada anak berjalan dengan selaras di rumah dan di sekolah. Jadi kesinambungan dalam pembentukan karakter anak antara kedua lingkungan ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kepribadian mereka. Sebaliknya, jika pendidikan dan pembentukan karakter hanya berlangsung di salah satu lingkungan saja, misalnya hanya di rumah atau hanya di sekolah, maka terdapat resiko terjadinya ketidakseimbangan dalam perkembangan kepribadian anak, termasuk dalam aspek kemandirian. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara peran orang tua dan guru ini perlu dijaga agar strategi pendidikan yang diterapkan dapat berjalan searah dan mendukung anak dalam tumbuh menjadi pribadi yang mandiri serta mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, itulah materi mengenai isu kurangnya kemandirian pada siswa sekolah dasar akibat orang tua yang dibawakan oleh kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.